Baik, untuk remedial sub CPMK 1 di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada perbandingan sensor optik dan sensor SAR. Yang dimana sensor optik itu bekerja dengan merekam energi yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi sehingga sangat bergantung pada cahaya matahari dan kondisi cuaca. Sebaliknya sensor SAR menggunakan gelombang mikro yang dipancarkan sendiri oleh sensor sehingga dapat merekam data siang maupun malam dan tetap bekerja meskipun tertutup awan. Contohnya itu kayak optik, contohnya itu satelit optik adalah Landsat 9, sedangkan satelit itu SAR adalah Sentinel 1 Shape 1. Selanjutnya itu ada resolusi dalam penginderaan jauh. Resolusi spasial menunjukkan tingkat detail objek pada citra. Resolusi spektral menunjukkan kemampuan sensor membedakan panjang gelombang. Resolusi radiometrik itu menunjukkan sensitivitas sensor terhadap perbedaan kecerahan objek. Sedangkan resolusi temporal itu menunjukkan seberapa sering suatu wilayah direkam oleh satelit. Nah, untuk soal selanjutnya itu ada pemilihan satelit untuk kebakaran hutan. Dalam pemantauan kebakaran hutan, MODIS lebih sesuai digunakan karena memiliki resolusi temporal yang tinggi, yaitu mampu merekam wilayah yang sama setiap 1 atau 2 hari, 1 sampai 2 hari. Hal ini itu memungkinkan hotspot terdeteksi lebih cepat dibandingkan Landsat 9 yang memiliki waktu perekaman ulang itu sekitar 16 hari. Untuk sub CPMK 2 itu yang pertama penentuan posisi data. Nah, pada soal ini tuh dicari posisi data berdasarkan frekuensi kumulatif. Hasilnya itu menunjukkan bahwa data ke-12 itu berada pada nilai DN 50, sedangkan data ke-28 berada pada nilai DN 100. Nilai tersebut menunjukkan posisi data setelah seluruh data diurutkan. Lalu soal selanjutnya itu komposit RGB. Komposit RGB dibuat dengan menggabungkan beberapa band ke dalam kanal merah, hijau, dan biru. Tujuannya itu adalah menghasilkan tampilan yang lebih informatif, sehingga objek seperti vegetasi, badan air, dan area terbangun dapat dibedakan dengan lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya itu soal selanjutnya itu nilai OIF. Pada perhitungan diperoleh nilai OIF sebesar 18,75. Nilai OIF digunakan untuk menilai kualitas kombinasi band. Semakin tinggi nilai OIF, semakin banyak juga informasi yang dapat ditampilkan. Oleh karena itu, kombinasi band 1, 2, dan 3 masih tergolong baik untuk proses interpretasi citra. Lalu soal selanjutnya itu True Color and False Color Composite. True Color Composite itu menampilkan warna yang mendeteksi kondisi asli sehingga lebih mudah dipahami. Sedangkan False Control Composite menggunakan kombinasi warna yang berbeda dari warna sebenarnya untuk menonjolkan objek tertentu, terutama vegetasi. Karena itu False Color lebih efektif digunakan dalam analisis vegetasi dan tutupan lahan. Nah, untuk sub CPMK 3 itu ya soal yang pertama itu kesalahan radiometrik dan koreksinya. Nah, kesalahan radiometrik dapat disebabkan oleh pengaruh atmosfer, gangguan sensor, dan perbedaan pencahayaan akibat topografi. Untuk mengatasinya dilakukan koreksi atmosferik, kalibrasi radiometrik, serta koreksi topografi agar nilai piksel itu lebih mendekati kondisi sebenarnya. Nah, soal selanjutnya itu distorsi geometrik. Penyebab utama distorsi geometrik antara lain perubahan posisi satelit, kemiringan sensor, rotasi bumi, dan kondisi topografi yang tidak rata. Distorsi ini menyebabkan posisi objek pada citra tidak sesuai dengan posisi sebenarnya. Lalu soal selanjutnya itu koreksi geometrik menggunakan GCP. Koreksi geometrik dilakukan menggunakan Ground Control Point atau GCP, yaitu titik yang diketahui koordinatnya. Selanjutnya digunakan transformasi polinomial orde 1 untuk memperbaiki pergeseran, rotasi, skala, dan kemiringan citra sehingga posisi objek menjadi lebih akurat. Soal selanjutnya itu ada RMSE atau Root Mean Square Error. Digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian hasil koreksi geometrik.
Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik kualitas koreksi yang dilakukan karena posisi objek pada citra semakin mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Soal selanjutnya itu konversi radians ke reflektans. Setelah nilai radian diperoleh, langkah berikutnya adalah mengubah menjadi reflektan. Proses ini dilakukan agar data dari waktu perekaman yang berbeda dapat dibandingkan secara lebih akurat dan lebih merepresentasikan kondisi objek yang sebenarnya di permukaan bumi. Nah, ini tuh sudah dalam format yang biasanya mungkin cukup sekian penjelasan presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.